Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zulaila. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi transaksi antar perusahaan aset tetap, yaitu antara entitas induk dengan entitas anak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya, yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar KNP, yaitu sebesar 1 miliar, kemudian dikurangi dengan nilai buku aset bersih PT Satria, yaitu di mana saham biasa sebesar 500 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 300 juta, dapatlah totalnya sekitar 800 juta. Nilai buku aset bersih PT Satria yaitu diambil dari neraca saldo. Maka 1 miliar dikurang dengan 800 juta dapatlah diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Kemudian, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perinciannya, di mana persediaan sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta. Persediaan ditambah tanah dan ditambah bangunan dapatlah nilai buku aset PT Satrianya sebesar 150 juta. Dan telah disebutkan tadi, sisanya merupakan goodwill, jadi dapatlah hasilnya sebesar 200 juta. Nah, berikut adalah tampilan dari neraca saldo per 31 Desember 2015. Di mana totalnya neraca saldo ini, debit dan kreditnya itu harus balance. Kemudian, berikut kita masuk ke informasi tambahan. Yang pertama, selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nah, pada PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, jurnalnya itu investasi pada PT Satria pada kas sebesar 800 juta. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Nah, dari mana 320 juta ini? Yaitu berasal dari laba bersih yang dilaporkan oleh PT Satria tadi, yaitu sebesar 400 juta, kita kalikan dengan 80%. Nah, kenapa 80%? Karena PT Pandawa itu memegang saham lebih besar, yaitu sebesar 80%. Dan karena PT Pandawa ini merupakan entitas induk, maka PT Satria sebagai entitas anak harus membagikan labanya kepada PT Pandawa sebagai entitas induk. Maka dapatlah hasilnya 320 juta. Kemudian, untuk mencatat dividen, yaitu jurnalnya kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Karena dividennya telah diketahui sebesar 100 juta, maka 100 juta kita kalikan 80%, dapatlah hasilnya 80 juta untuk PT Pandawa. Selanjutnya yaitu informasi tambahan nomor 2. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Nah, karena persediaannya menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi.
sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensialnya akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Didapat dari 50 juta dibagi 10 tahun. Dan telah kita sebutkan sebelumnya di perincian diferensial, yaitu bangunan sebesar 50 juta. Nah, pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta, yaitu diferensial tadi sebesar 25 juta ditambahkan dengan nilai amortisasi tiap tahun. Dapatlah 30 juta, kemudian dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Selanjutnya, kita akan menjurnal untuk mencatat amortisasi diferensial, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. Nah, 24 juta ini didapat dari 30 juta yang telah kita jumlahkan sebelumnya dikali 80%. Dapatlah hasilnya 24 juta. Nah, atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu didapat dari 400 juta dikurangi dengan HPP-nya sebesar 250 juta. Nah, sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta itu didapat dari keuntungan 150 juta dikali dengan 60% karena persediaan tersebut baru terjual 40%, maka sisanya itu belum terrealisasi. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa akan membuat pencatatan jurnalnya, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Baiklah, informasi tambahan nomor 3 yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, didapat dari penjualan dikurangi dengan HPP, yaitu 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir atau upstream, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Jurnal pencatatan yang dibuat PT Pandawa yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. 96 juta itu didapat dari keuntungan dari PT Satria tadi 120 juta dikalikan dengan 80%. Dapatlah hasilnya 96 juta untuk PT Pandawa. Selanjutnya, nomor 4. Pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Maka pada PT Pandawa ini diakui sebagai piutang, sedangkan pada PT Satria ini diakui sebagai hutang. Selanjutnya nomor 5, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Maka PT Pandawa mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta, yaitu didapat dari 650 juta dikurangi 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Maka jurnal pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Selanjutnya nomor 6, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi.
Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Nah, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Yaitu didapat dari 240 juta dikurangi 90 juta. Harga jualnya yaitu 140 juta. Sehingga PT Satria mengalami kerugian sebesar 10 juta. Karena ini merupakan transaksi hilir atau upstream, maka PT Pandawa akan mencatat sebagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Maka jurnal pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta, karena 80% dari 10 juta itu dibagikan kepada PT Pandawa. Berikut ini adalah hasil rangkuman dari informasi tambahan, yaitu bisa kita lihat ini buku besar dari investasi pada PT Satria, yaitu terdapat ada akuisisi, laba bersih, kerugian belum terrealisasi, kemudian ada dividen, amortisasi diferensial, dan keuntungan belum terrealisasi. Nah, akuisisi ditambah laba bersih ditambah kerugian belum terrealisasi, kemudian dikurangi dengan dividen, amortisasi diferensial, dan keuntungan belum terrealisasi, dapatlah hasil investasi pada PT Satria sebesar 813 juta. Kemudian untuk bagian laba, yaitu kebalikannya, laba bersih ditambah dengan kerugian belum terrealisasi, dikurangi dengan amortisasi diferensial dan keuntungan belum terrealisasi, dapatlah hasil bagian laba atas PT Satrianya sebesar 93 juta. Berikut ada perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Di sini terdapat ada saldo awal, laba bersih, dividen, sampai ke bagian laba kepentingan non-pengendali. Karena PT Pandawa memegang saham lebih besar, yaitu sebesar 80%, berarti sisanya 20% untuk kepentingan non-pengendali. Kemudian di sini saldo awal PT Pandawa sebesar 640 juta, saldo awal KNP 160 juta, dan di sini terdapat saldo akhir. Untuk mencari saldo akhir itu yaitu saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen, maka dapatlah saldo akhir. Kemudian di sini yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Di sini ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non-pengendali, dividen diumumkan, investasi pada PT Satria dan KNP. Ini didapat dari perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan PT Satria dan KNP. Kemudian, nah ini adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Nah di sini seperti yang sebelumnya, yaitu PT Pandawa 80%, KNP 20%. Nah di sini sudah tertera, dan untuk jurnal eliminasinya yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial yaitu beban pokok penjualan, beban penyusutan, tanah, bangunan, goodwill pada bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non-pengendali,
akumulasi penyusutan, investasi pada PT Satria, dan kepentingan non-pengendali. Saldo awal dari PT Pandawa 160 juta itu didapat dari diferensial di awal, yaitu sebesar 200 juta dikali dengan 80%, dapatlah hasilnya 160 juta. Begitu juga dengan kepentingan non-pengendali, yaitu 200 juta dikali 200%, dapatlah 40 juta. Selanjutnya yaitu persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan sebesar 400 juta pada beban pokok penjualan sebesar 310 juta dan persediaan sebesar 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu penjualan di debit sebesar 200 juta pada beban pokok penjualan kredit 80 juta dan persediaan kredit 120 juta. Selanjutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu pendapatan pada beban sewa sebesar 26 juta dan utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta. Karena ini harus dihapuskan. Selanjutnya yaitu penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Kemudian, transaksi hilir atau transaksi upstream penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut, yaitu peralatan debit 100 juta pada kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta pada akumulasi penyusutan kredit 90 juta. Sebelum itu, berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Di sini terdapat perbedaan dari PT Pandawa dan PT Satria, karena PT Pandawa memegang persen saham lebih besar daripada PT Satria. Laba bersih konsolidasian PT Pandawa itu sebesar 2.538 juta, PT Satria yaitu 400 juta. Kemudian, liabilitas dan ekuitas PT Pandawa yaitu 12.088 juta dan 1.840 juta. Kemudian untuk konsolidasian didapat sebesar 13.034 juta. Baiklah, sekian presentasi penyampaian ilustrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.